Samarinda. Sebelum saya jelaskan dengan detail, alangkah baiknya subscribe dulu untuk berlangganan. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, dan lupa share kepada teman terdekat Anda dan komen apabila ada pertanyaan dan di-like apabila Anda suka. Terima kasih. Ini juga lampunya juga rusak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Waro Samarinda. Di hari ini saya ada panggilan yaitu perbaikan kulkas merek SAP 2 pintu yang menggunakan modul. Dan kerusakan kulkas ini bagian atas sama sekali tidak ada reaksi dari kipas ya. Dan di sini tidak ada hembusan kipas sama sekali. Tidak ada angin. Sekarang kita buka bagian bawah, ternyata di bagian bawah lampu masih menyala. Lampu masih menyala, tapi sepertinya tidak ada reaksi dari kompresor sama sekali ya. Saya tidak mendengarkan bunyi apapun. Sekarang kita coba cek di bagian belakang, bagian kompresornya. Dan di sini mau saya tarik ke depan dulu kulkasnya untuk membuka bagian belakang supaya kita bisa cek di bagian kompresornya. Oke, kita tarik dulu. Karena di sini kompresor mati, di bagian kipas juga mati. Saya prediksi kulkas ini kerusakan pada modulnya. Dan di sini saya dibantuin dengan tuan rumah. Dan tuan rumahnya geser lemarinya. Sekarang saya geser kulkasnya. Oke pemirsa, selamat menyaksikan video ini hingga selesai ya. Bagaimana langkah-langkah cara perbaikan dan bagaimana yang saya lakukan untuk pengetesan pertama kali. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah memberi channel Warung Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan share kepada teman terdekat Anda dan like and comment tentunya ya, jangan sampai tertinggalan. Oke, kita lanjut untuk atasi kulkas yang kasusnya lampunya hidup tapi kompresor sama kipas tidak hidup. Sekarang kita buka dulu supaya lebih mudah bagian penampungan air belakang supaya kita lebih leluasa untuk pengecekan. Oke pemirsa, apabila ada pertanyaan bisa langsung komen ya. Jadi langsung saya jawab apabila saya bisa, apabila saya tidak bisa, yaitu untuk PR ya buat saya. Jadi untuk pengetesan pertama kali kita cek ampere apakah ada reaksi dari kompresor atau tidak. Ternyata tidak ada reaksi sama sekali ya, karena di sini tidak ada tegangan yang masuk. Mungkin kerusakan ini pada modul ya, jadi relay pada modulnya tidak bekerja. Tapi yang saya heran nih, itu lampu masih hidup. Kemungkinan jalur relay ya, jalur relay atau kerusakan dari IC. Karena di sini kompresor juga tidak hidup, kipas juga tidak hidup ya teman-teman ya. Mungkin kerusakan pada IC. Kalau dari power ini masih aman ya. Dan di sini saya akan mencoba membuka bagian PTC-nya untuk cek langsung ya, langsung tes. Karena saya tidak bisa membuka PTC-nya karena saya tidak membawa obeng main. Sekarang saya lepas saja kabel di sini, langsung saya hubungkan ke kompresor ya, lalu saya langsung hubungkan ke listrik. Ternyata kompresor masih bergetar teman-teman ya. Jadi untuk kompresornya aman. Jadi benar prediksi saya kerusakan ini pada modulnya. Dan sekarang kita cek ampernya untuk mengetahui
baik atau tidaknya kompresor ini ya. Ternyata baik karena di sini menunjukkan 0,6 ya. Jadi kerusakan sudah positif yaitu di bagian modulnya. Sekarang langsung kita buka di bagian modulnya ya, dan di sini kompresor sudah dinyatakan bagus, sudah masih layak pakai. Karena kulkas ini juga masih baru ya, jadi seluruh bodinya semuanya masih mulus. Jadi belum ada debu sama sekali karena kulkas ini baru. Jadi kita langsung buka di bagian modulnya, dan di sini ternyata di bagian kondensornya juga masih hangat. Jadi untuk freon aman ya, tidak bermasalah pada pendinginnya. Jadi kerusakan kulkas ini karena tidak ada arus yang masuk ke kompresor, atau arus yang masuk ke kompresor itu putus ya. Oke, sekarang langsung kita buka, langsung kita jabut bagian modulnya. Kita cek di sini seperti pernah kena air seperti itu ya. Kita amati dulu, kita perhatikan bagian komponennya ya. Apakah ada komponen yang rusak, kita perhatikan bagian bawah dan bagian atas ya. Apakah ada korosi dan lain sebagainya. Kita perhatikan bagian elko-nya, apakah ada elko yang rusak. Untuk selanjutnya ya, kita lakukan pengetesan untuk mencari kerusakan pada PCB ini. Jadi kita cek yang pertama yaitu sekring atau fuse, dioda, dan rila ya, yang harus kita cek ya. Apabila ini nanti semuanya normal, berarti kerusakan pada IC. Jadi kalau kerusakan pada IC, berarti modul ini sudah tidak bisa digunakan ya. Masalahnya mau beli IC-nya ini juga kemana kita beli? Juga nomornya IC-nya juga tidak ada, kita juga tidak bisa membelikan IC-nya. Dan saya akan mencoba memperbaiki modul ini. Kita cari kerusakannya. Apabila nanti sudah kita temukan kerusakannya, lalu kita lakukan penggantian. Kita cek dioda nih, dioda yang pertama kita cek. Sekarang dioda kedua aman. Kita cek bolak-balik ya. Dan selanjutnya di sini ada jener. Ada jener di sini. Saya tes bagus. Ya, bagus ya. 0,6 itu artinya bagus. Dan ada jener yang kita balik ya. Ada jener yang satu lagi juga bagus ya. Cuman di sini saya curiga jener di sini kakinya di sini korosi ya, di bagian ujung kakinya. Coba kita konekkan dari atas menuju ke bawah. Apakah terhubung? Betul, ternyata ini tidak terhubung ya. Jadi sudah dinyatakan jalur jener ini putus ya. Jadi jenernya tidak rusak, cuman dia tidak terhubung dengan kaki yang di bawah. Artinya kakinya di sini putus karena korosi ya. Jadi coba kita jongkel bagian jenernya, apakah jenernya lepas? Ya betul ya. Ternyata jenernya saya congkel lepas ya. Jadi kerusakan sudah dinyatakan yaitu kepada jenernya. Oke, untuk selanjutnya untuk mengatasi kaki yang putus di sini ya, saya akan lakukan penyambungan ya. Karena ini posisinya kecil betul, saya akan jabut saja, nanti mau saya sambung, saya tempel dari bawah saja karena kakinya terlalu pendek. Jadi tidak saya lakukan penyambungan, tapi langsung saya solder dari bawah. Jadi sekarang kita lakukan penyambungan dulu.
Jadi untuk membuka ini agak susah ya karena terlalu kecilnya komponen. Jadi untuk membukanya kita pun juga sangat berhati-hati karena terlalu kecil ya. Oke, sudah dapat satu ya, atau sudah kena. Jadi langsung kita pasang dari bawah. Dan seperti ini, dan ini tadi sudah saya cek masih bagus. Jadi saya tidak lakukan untuk pengecekan lagi. Langsung kita pasang saja. Tadi sudah saya tes di PCB-nya tadi. Sekarang langsung kita pasang. Untuk pemasangan ini jangan sampai lupa karena di sini sudah ada lambang atau ada logo dioda di bagian bawah atau atas ya. Kita perhatikan logo bawah dan atas sama atau tidak. Jadi di sini kepalanya yang hitam itu ya harus mengikuti anak panah atau mengikuti tanda yang ada di PCB itu sendiri. Jadi langsung kita lakukan penyoderan, nanti kita tempelkan dulu. Setelah nempel lalu kita tambahkan timah secukupnya. Dan setelah ini, nanti setelah kita pasang semuanya ya, lalu kita langsung tes ke bodi kulkasnya. Setelah kita misalnya nanti ini tidak bisa, berarti kerusakan pada IC ya. Jadi nanti apabila ini tidak bisa dipakai, ada cara lain ya untuk menghidupkan kulkas ini. Oke, kita tambahkan timah secukupnya supaya kuat. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Warno Samarinda, saya ingatkan lagi, yaitu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru atau setiap saya live. Dan terima kasih atas dukungan dari teman-teman semuanya. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman semuanya, Warno Samarinda belum tentu bisa bertahan hingga sekarang. Dan alhamdulillah karena dukungan dari teman-teman, alhamdulillah hingga sekarang Warno Samarinda masih selalu bisa membagikan pengalamannya setiap saya bekerja. Oke, pemirsa semuanya yang sudah mampir di channel Warno Samarinda ya, jangan lupa juga mampir ke Warno Jelajah Kampung karena saya ada channel yang satu lagi di Warno Jelajah Kampung ya. Di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapat notifikasi setiap Warno Jelajah Kampung mengupload video terbaru. Dan Warno Jelajah Kampung juga menerangkan tentang perbaikan kulkas dan perbaikan elektronik lainnya. Jadi buat teman-teman pemula semuanya ya, bisa mampir ke channel Warno Jelajah Kampung untuk memahami elektronik, khususnya di pendingin ya, di pendingin atau di TV dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau ada perbaikan yang lain lagi, nanti juga saya upload lagi di Warno Jelajah Kampung. Oke, untuk dioda yang keduanya sekarang sudah kita lepas, sekarang kita pasang lagi. Jadi setelah pemasangan dioda yang kedua nanti langsung proses pengetesan ya. Setelah ini mungkin perbaikan selesai ya, apabila ini langsung hidup. Apabila tidak hidup, nanti ada cara lain untuk mengatasi. Pokoknya
tonton terus video ini hingga selesai bagaimana langkah-langkah perbaikan saya pada saat ini ya. Oke pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan di channel Woro Samarinda, di saat ini saya perbaikan modul yang kompresornya dan kipasnya tidak hidup dan lampu masih hidup. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan yaitu video bagaimana cara ngatasi kulkas yang menggunakan modul ngeblok di bagian evaporatornya ya. Nanti belum saya buatkan videonya, tapi insya Allah akan segera saya bikinkan videonya. Dan bagaimana cara ngatasi kulkas yang ngeblok ya, kulkas modul tentunya. Kalau kulkas timer sudah banyak video saya yang sudah saya upload di video di YouTube. Nanti untuk berikutnya saya buatkan itu cara ngatasi kulkas yang ngeblok di bagian evaporator. Masanya untuk perbaikan modul ini sekali nyala belum tentu jadi ya, seperti itu. Beda sama perbaikan TV. Jadi lebih mudah perbaikan TV daripada perbaikan kulkas. Jadi untuk perbaikan kulkas ini memang memakan waktu cukup lama ya. Jadi setelah kita perbaikan itu masih proses pengetesan dan lain sebagainya. Untuk pengetesannya tidak cukup untuk 1 hari dan 2 hari. Dan ini langsung saya coba ya, mudah-mudahan untuk IC tempelnya di sini tidak bermasalah ya setelah kita pasang. Masalahnya kalau IC ini yang bermasalah tentunya modul sudah tidak bisa diperbaiki, masalahnya tidak ada sukut cadangnya. Oke, langsung kita pasang soket-soketnya, lalu kita coba kita hidupkan kulkasnya. Untuk pasang soketnya jangan sampai salah ya, kita samakan soket sama tempatnya, sama dudukannya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan soketnya. Sekarang langsung kita hubungkan ke listrik. Oke, saya akan coba hubungkan listrik apakah kompresor dan kipasnya hidup. Oke, sekarang lampu sudah nyala. Kita perhatikan di bagian kipasnya apakah kipasnya menyala. Oke, ternyata di sini sudah ada suara dengung dari kipas ya, juga sudah ada angin yang keluar dari dalam evaporator. Untuk selanjutnya kita cek bagian kompresornya ya, apakah ada tegangan masuk. Kita cek menggunakan ampere meter. Kita cantolkan ke jalur kompresor. Oke, di sini ya untuk nyantolkan jalur kompresornya. Dihubungkan jalur PTC atau overload juga bisa. Oke, untuk kompresornya menunjukkan 0,6 ya, jadi sudah aman. Sekarang kita raba-raba bagian pipa-pipanya. Di sini pipa kondensor sudah hangat dan kita raba di bagian dinding di sini juga sudah terasa hangat. Jadi kulkas ini sudah dinyatakan sukses ya, sudah jadi. Oke pemirsa, karena kulkas ini sudah jadi ya, sekarang langsung kita rapikan. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Dan sekarang sudah kita rapikan dan kita cek dulu di bagian anginnya. Di sini sudah terasa dingin di bagian atas. Lalu kita cek bagian lubang bawah. Kita cek bagian lubangnya, alhamdulillah semuanya sudah terasa hangat. Jadi
kulkas ini sudah bisa digunakan kembali. Oke pemirsa, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai, dan terima kasih atas dukungan dari teman-teman semuanya. Dan yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan di sini saya sarankan dari pemilik rumahnya ya, mudah-mudahan kulkas ini tidak dimatikan lagi ya. Karena kenapa kulkas ini rusak? Karena ditinggal sama pemiliknya selama 1 bulan lalu baru dihidupkan lagi karena pemiliknya ini rumahnya jauh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan komen ya, dan share kepada teman terdekat kalian semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.